Halo guys, berjumpa lagi di Cangkruan John. Ini Aye. sekarang kita lagi ngulik kopi nih loh, ada biji Uh. kopi. Kita bersama seniman kopi. Woi, Woi, di mana ini kita? ini kita di Gunung Puntang, Pak. Wih, gila. Wih, Gunung Gunung Puntang. Puntang ya. Di sini dingin. Ya, ini kita ditemani bersama ahlinya kopi dengan Mas Oh, siapa? Mas Gustin. Oh, Gustin iya. Randa. Kok kenal aku Iya. kayak. Oke, jadi gini ya, kebetulan kita ini dari tim Cangkruan John, Mas Gustin, ke sini mau ngulik-ngulik soal kopi, ya toh. Kebetulan kita di sana juga penggemar kopi banget. Wih, Iya kan? penggemar. Wih, penggemar saya, coffee lovers. Lu ngeri, Pak. Iya. Oke, jadi Gustin ya. Ya. Mas Gustin ini di Gunung Puntang ini sebagai apa, roastery atau malah bisa jadi petaninya langsung? Hampir sekaligus semuanya sih. Wih, Ya, keren. kalau petani sih masih belajar. Oh, Awalnya bantu-bantu mengolah kopi dari cherry ke ya kayak gini bisa diolah Oke. seduh yang siap seduh gitu. Wah, Apa mantap. awalnya coba-coba gitu ya? Ya coba-coba Oh. bantu gimana lihat cara, kan kebanyakan kalau di sini para petani dijual ke bandar-bandar atau ke pabrik yang udah gede gitu. Nah, kalau sekarang hampir kebanyakan si para petani itu belajar mengolah ya Oh, dari oke. cherry sampai ke bubuk siap seduh. Wih, keren. Sadis ya. Dari hilir sampai ke hulu. Iya. Wih, Ini yang namanya maestro. iya. Kalau Belajar. apa namanya, kebunnya sendiri nggak jauh dari sini? Atau enggak sih, kalau di sini paling ada 5 kilometeran lah kalau dari sini. 5 kilo itu jalan berarti. Nggak bisa naik motor dulu ke pas ada gerbang Gunung Puntangnya, kan nanti di gerbang Gunung Puntang jalan ke kebunnya. Oh, berarti dekat gerbang Gunung Puntangnya ya? Iya. Wih, mantap. Jos. Mantap. Iya kok. Apa ya, untuk kopinya ini mengarahnya ke mana nih untuk notes-nya ini? Kalau Kalau ini sih fruity, ya fruity sama ya. si gula arennya sih brown sugar yang Oh, lebih oke. khas brown di sugar. Iya, nati ya. iya yang rasa di daerah Gunung Puntang. Oh, mantap. Iya, ini memang apa ya? Kopinya ini asik, guys. Serius, kalau kalian kepingin ngerasain kopi yang enak ya, Puntang ini recommended banget. Iya, Ya, betul. apalagi ini di Sinar Puntang punyanya Mas siapa tadi saya lupa. Gustin. Gustin, tapi bukan Randa. Enak Tuh kan ingat itu salah loh. Iya. Minum kopi kayak gitu salah. Jadi Mas Gustin juga belum tahu kan tata cara menikmati dan meminum kopi yang baik dan benar. Nih, ya buat telur-telur semuanya takutnya lupa. Iya. Sebelum diminum kita endus dulu. Iya, kalau dia punya cara sendiri dia ini, Mas. Iya, dia ini lucu. Kopinya ya kan. Setelah endus kita cumbu pelan-pelan, Mas. Asik. Oke, Mas Gustin, kalau untuk apa namanya prosesnya sendiri di Sinar Puntang ini punya proses apa aja nih, Mas? Kalau di sini sih dari jenis kopinya Arabica sama Robusta, tapi kalau dari proses yang Arabicanya kebanyakan dibuat full wash, honey sama wine. Oh, gitu. Kalau Robusta itu paling natural. Oke. Khususnya yang wine ini nih. Menarik. Aku sangat tertarik. Iya toh. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri apakah dari Masnya sendiri atau ada teman yang bantuin atau gimana? Kalau awalnya sih ya lihat-lihat dari teman gitu. Ya sharing ngobrol ya. Soalnya kan itu di fermentasinya ada yang difermentasi beberapa hari, ada yang sampai ke 1 bulan. Oke, kalau Masnya sendiri yang apa wine ini
berapa? yang 1 bulan. So 1 Iya. bulan. Tapi itu Oke. juga kalau yang difermentasinya enggak terlalu lama, tapi mainnya di penjemuran. Jadi Oh, oke. dijemurnya Ya. enggak 1 hari penuh dijemur, Ya. nanti dimasukin lagi ke plastik, Hmm. difermentasi lagi. Oh, gitu Cuman ya. aku masih agak bingung nih. Maksudnya wine coffee ini apakah dia juga mengandung Oke. kadar Ini cukup. alkohol gitu atau memang itu hanya sebatas hint atau perasa atau gimana nih maksudnya kalau wine Kalau coffee itu? kalau itu sih dari bahasanya aja sih, Pak. Oh, Taste-nya. Iya, Jadi tapi jadi iya, menurut taste-nya untuk kopinya itu lebih ke rasa wine. iya, soalnya kan ada Like a wine. sebelum ininya difermentasi dulu. Ya. Oh, Makanya oke. kenapa disebut Oke, oke. wine. Jadi nggak semua arti wine coffee itu mengandung alkohol ya. Ya. Oke, oke. Ini jangan sampai ketuker ya, teman-teman semuanya ya. Tapi kalau yang wine itu dari aroma sama si rasanya emang beda sih dari proses yang kayak pure natural honey gitu. Tapi kalau aromanya nggak aroma masa lalu gitu kan? Aromanya lebih menyengat sih kalau ini. Emang nek masa lalu memang menyengat ya? Balik mana? Iki lho, iki mesti kok. Iya. Kalau unik atau ciri khasnya bin di Gunung Puntang ini apa ini, Mas? Kalau binnya sih ya Arabica. Arabica ya. Ya, kebanyakannya yang Arabica. Soalnya kan si para petani itu emang ada yang Robusta, tapi dari harganya jauh hampir 2 kali lipat lebih mahal Arabica. Jadi si para petani diganti sama Arabica. Tapi itu juga ada sih yang Robusta. Tapi emang lebih terkenal yang Arabicanya sih Arabica, kalau di daerah Gunung Puntang di sini. Nah, ini kan juga kebetulan satu hal baru buat aku sendiri kan. Iya. Karena apalagi sekarang ini kan lagi musim hujan toh. Iya. Lagi musim hujan. Nah, untuk proses kopinya sendiri itu mengalami halangan atau memang produksinya terus lancar karena memang ya nggak terpengaruh walaupun Iya. musim hujan atau Iya. justru pada saat musim hujan adalah musim terbaik untuk menghasilkan kopi gitu. Gimana, Mas? Kalau dari kebun gitu ya, Mm-mm. kalau dari kebun itu emang ada terkendala. Soalnya kan udah mau berbunga, nah turun hujan, nanti si bunga itu deh malah jadi nggak berbuah kopi, malah jadi keburu busuk. Jadi nggak nggak berbuah kopi itu si kopinya. Jadi si kopinya itu ada penurunan sih dari pasca panennya kalau musim hujan. Oh, Nggak jadi sebanyak pas musim kemarau gitu. jumlahnya aja Iya. berarti ya. Dia tidak merubah rasa atau kualitasnya itu tetap sama, cuman Iya, dari jumlahnya dia akan sedikit. iya lebih sedikit. Oh, oke. Keburu jatuh lah kalau Iya. musim hujan. Sudah jatuh tertimpa Hujan. kopi. Kalau mulai nggak kompak Aku penasarannya begini. Nah, kalau pas musim hujan begini ini ada penanganan khusus enggak sih dari petani-petani ini untuk mengamankan hasil dari apa ya supaya panennya maksimal gitu loh. Iya. Nah, itu gimana itu, Mas? itu paling ya sebisa-bisa kalau udah ada yang berbuah gitu, jangan nunggu nanti memerah semuanya. Oh, gitu. Ya kalau di sini istilahnya langsung dipanen lah. Oh, gitu. Ya kalau udah titik aman. Tapi nggak pengaruh ya nanti untuk hasil apa namanya maksudnya sebelum masa panen sudah dipanen itu apakah berpengaruh nanti dari binnya sendiri? Kalau itu kan soalnya nggak semuanya kalau dari satu batang gitu Ya. nggak semuanya bareng gitu. Ya nah, nanti kalau sebisa-bisa kalau udah ada yang merah dipanen aja. Oh, gitu. Ya tapi nanti juga kan yang belum merahnya nanti ikutan merah. Ya, Kalau biasanya nanti nunggu merah semua. Nah kalau merah semua yang udah merah duluan malah jadi busuk. Oh, kalau gitu. itu. Iya. Berarti jangan nunggu tarsuk ya. Iya. Tarsuk. Udah iya. Apalagi kalau sekarang kan harga gelondongan cerinya lebih lumayan lah harganya. Oh, gitu ya. Ya. Oh, Jadi ya agak
rugi lah gitu kalau Iya. banyak buang. Iya, benar. Oke. Tapi berarti kalau misalkan udah jadi kayak begini, distribusinya ini kemana aja ya? Untuk pengirimannya ataukah masih main di sekitar wilayah Bandung kah? Atau sudah sampai ke luar Bandung atau Iya. mungkin sampai ke luar pulau atau seperti apa? Kalau di sini sih Ini kita nggak apa-apa ya? fokus ke pelanggan-pelanggan yang udah biasa sama si KP-KP ada beberapa kayak di Tangerang, di daerah Bandung ada beberapa KP yang kita supply dari bins dari sini gitu. Oke. Berarti memang Mas Gusti ini mengerjakan secara ya istilahnya apa ya? Semuanya serba sendiri aja gitu atau Iya, memang paling ada tim? ada sih paling teteh di sini Oh. bantuin. Sama ada di kalau pasarnya di online ada juga ada Oh, online. online. Iya. Ya. Di online paling yang pelanggan-pelanggan biasa gitu yang sudah yang ngelanggan gitu ya sama ya itu ke KP. Oke. Nah, Oke. ini kan kalau saya lihat kan proses-prosesnya ini kan masih tradisional ya. Ya. Masih menggunakan alat-alat yang sederhana nih Iya. kalau yang saya lihat. Nah, kalau proses pengeringannya sendiri ini sampai mencapai kadar air yang yang tepat lah. Nah, kalau Masnya gimana caranya tuh? Kalau di sini kan udah tahu ya gitu kadar airnya yang paling pas itu di 12%. Oke. Kalau buat green bean-nya gitu. Hmm. Nah, tinggal dibuka aja ntar kelihatan sih kalau yang udah biasa kelihatan dari Teksturnya ya mungkin ya. tekstur dari warna sama nanti kalau ini mah digigit. Oh. Digigit ya. Dipecah digigit. Cilik Iya, kalau ada juga itu yang pakai alat gitu. Oh, oke. Tapi kalau Masnya masih tradisional ya? Iya. Masih menggunakan Udah terbiasa sih. Iya. Mantap. Orang Masnya seneng gigit ya? Atau mau tak gigit? Nah, kalau kendalanya sendiri nih, kendala terbesar sebagai petani kopi atau seniman biji kopi lah kalau saya bilang. Apa sih Mas? Di Gunung Puntang ini apa biasanya kendalanya? Kalau di sini sih dari bahan baku. Oh gitu. Ya dari bahan baku sama ya kalau cuaca kan itu Iya, alam lah ya. Paling dari bahan baku soalnya kan kalau di daerah Gunung Puntang di sini hampir kebun kopinya sedikit gitu masih selingkup sini. Oh, oke. Nah dari situ sekarang udah banyak yang ambil cherry buat keluar nggak diolah di sini. Ya. Oke. Tapi ada beberapa petani yang biasanya jual ke pabrik ya ke gudang gitu ya ada yang bisa dibuat kayak gini yang langsung buat bubuk siap seduh. Tapi ya kendalanya itu banyak banar-banar yang dilempar keluar sih. Jadi nggak dimanfaatin dari petani sekitar. Iya, malah dilempar ke luar ya. Tapi gitu. dilempar keluar itu tetap pakai nama Gunung Puntang atau Nah, kalau dibeli lagi untuk brand lain? enggak, kalau itu masih kan kalau benar-benar gitu biasanya yang mau ngambil keuntungan buat pribadi. Nah, kalau itu mah udah biasa sih ke gudang-gudang. Gitu ya. Jadi ini dari Gunung Puntang segini, dari daerah lain segini, nanti di mix gitu. Oh, Tetap ada permainan juga ya. Iya, Kopi itu ya. Iya, ada faktor bisnis sama sedikit politiknya. Iya. Ngeri, Pak. Nah, kalau untuk penampung koperasi, apakah di Gunung Puntang ini sudah ada yang menampung atau koperasi sendiri yang memanfaatkan petani-petani di sini untuk menyalurkan biji-biji kopi itu ke daerah-daerah lain mungkin? Ada sih kalau koperasi ada paling itu kan si para petani itu dibentuk buat kayak bibit, kayak bantuan mesin gitu. Jadi nggak susah. Iya. Jadi ada fasilitasnya ya. Ada fasilitasi. Oke. Nanti dapat keuntungannya ya si para petani itu
dapat keuntungan dari koperasi paling fasilitas sama si bibit-bibit kopi itu nggak susah nyari lagi. Oh gitu ya. Iya. Oh, oke. Oke, Ya, oke, oke. ada fasilitasnya Iya, lah ya. iya, Iya. iya, iya. Jadi mungkin juga Komplit juga sih. ada yang menyalurkan juga ya. Iya. Jadi nggak susah-susah cari penjualnya Iya. mungkin ya. Oke, oke, oke. Dari Mas Pen mungkin ada yang mau ditanyain. Aku tak bawa pulang aja. Mau ikut pulang dah. Apa aku yang di sini? Nah, kalau ini apa ya? Aku kan juga belum belum terlalu mendalami soal biji kopi terutama di Gunung Puntang ini. Kalau dari Masnya pribadi nih, ciri khas yang paling menonjol dari biji kopi di Gunung Puntang ini apa Mas? Si Ciri gula khasnya. gula arennya sih Oh lebih gitu ya. iya, Oh kalau lebih keluar ya iya, tekstur keluar. gula arennya ya. Iya. Sama kan kalau di sini yang khususnya gitu ya di Gunung Puntang itu mah kalau kebun kopi semuanya Oh nggak gitu. ada campur sama Tanaman yang kayak lain. sayuran kayak gitu. Oke. Sama si tekstur tanah sama ketinggian Iya, iya, udah iya, iya. Kalau ketinggian sih paling oke baik memang. lah gitu. Iya, 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 iya. Iya. Oke, Aku oke, aku oke. aku malah tadi awalnya mengira Mm-mm. kalau misalkan di perkebunan kopi itu terkadang mereka bisa jadi satu sama sayuran, ternyata enggak ya, beda ya. Kalau di daerah lain sih kemungkinan ada, Hmm. tapi kalau di sini khusus kalau kopi aja Oh, iya oke. paling ada juga ya cabai kayak gitu. Cabai. Oh, oke oke. Ini ilmu baru loh Mm-mm. buat teman-teman yang Ini mungkin nanti lagi mantap. berkunjung ya di wilayah Bandung dan lagi kita ke arah ini apa nama areanya Pangalengan ya. Iya, Pangalengan. Pangalengan ya. Jalan Gunung Puntang. Jalan Ya, Gunung Puntang. lagi mampir ke daerah Gunung Puntang, jangan lupa sempatkan untuk mampir ke Sinar Puntang. Wih. Nanti langsung ketemu sama Mas Gusti yang bukan Randa. Langsung disajikan. Nah, Ya. ini ya kan bebas memilih jenis bin di sini semuanya betul. ada, rasa disediakan juga tempat nyaman sekali. Asik. Mungkin Ngopinya asik. bonusnya nanti bisa mendapatkan sejarah-sejarah di luar dari kopi. Ya seperti yang saya dapatkan tadi. Oh iya, iya, iya. Iya, itu ada Gitu sih. sejarah dari Bapak siapa tadi Ya, saya nggak tahu. gitu kan menceritakan salah satu sejarahnya. Tapi memang seru-seru tempatnya seru. Hmm. Ini juga kebetulan kita ya pertama kali dan ya terima kasih banyak sudah di fasilitasi juga kita datang ke Iya, sini. Mungkin terima tadi kasih kalau sekali. kita lihat Masnya juga agak sedikit sibuk lagi bangun kerajaan. Cuman Iya. Apa? luar biasa ini. Iya ini. Oh ini. Coba. Ini. Nah. Binnya. Ini jadi buat teman-teman Drone ya. ini Buat Lebih ke teman-teman. Nah, kalau misalkan itu bisa ya pesannya langsung, jangan lewat aku. Kalau lewat aku dia double ya. Ini salah satu recommended ya. Ini Arabica ya. Iya, Arabica. Jadi dipastikan kalau konsumsi ini insya Allah lancar bahasa Arab. Kalau untuk panennya biasanya petani memanen itu biasanya per bulan atau per minggu atau seperti apa Mas? Atau tergantung cuaca? Kalau panen sih itu di bulan 4, 5, 6. Oh gitu. Iya. Satu tahun itu satu kali panen. Tapi biasanya ada juga yang panen kedua tapi gak sebanyak pas bulan 4, 5, 6. Oh gitu. Iya. Oke. Paling jatuhnya teh nanti bulan Oktober ada tapi sedikit. Nanti berbunga lagi kan? Iya. Nah, pas bulan 4, 5, 6 itu pas banyaknya pas panen. Oke. Iya. Tapi kalau misalkan gini, pada saat nanti setelah panen kan tadi Mas Gusti sempat cerita ada beberapa pengiriman ya, mayoritas masih wilayah Bandung lah, sampai ada keluar tadi ke Tangerang. Nah, di luar dari itu ada keinginan nggak sih atau rencana mungkin pengen ekspansi sampai ke luar wilayah
Pulau Jawa Iya. atau bahkan sampai ke luar negeri gitu. Nah, Mas Gusti sendiri harapannya seperti apa ini nanti ke depannya? Ya kalau memadai ya gitu sama bahan bakunya ya mau sih. Soalnya kan kalau di sini kalau dari kopi itu ya, dari green bean-nya, dari bubuk kayak gini kan bisa terjual. Nah, kalau di sini kita hanya fokus di jualan roast bean sama bubuk. Oh, Nah, tapi kan oke. kalau jualan green bean itu kan harus banyak. Iya, Satu iya, iya. kali pengiriman paling sedikit ya 1 kilo. Iya. Bahkan kalau paling banyak kan juga ada 1 ton, 1 Iya, kintal iya, kan iya, gitu ya. iya, iya. Nah, tapi itu kan bahan bakunya harus banyak. Oh, Iya. Nah, tapi kalau ada permintaan nih, ada Iya. permintaan dari orang gitu ya, datang ke sini, Mas aku minta 1 ton gitu bisa? Kalau ini masih paling kalau mau yang Kutang aja gitu, khusus dari Gunung Kutang, kayaknya susah. Kalau susah ya. mau khusus dari daerah Gunung Kutang. Kalaupun ada juga paling nggak konsisten tiap 1 bulan 1 ton. Iya, 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 Itu iya. udah ini soalnya kan dari tadi Iya, pas iya, iya. ya bahan bakunya bagi-bagi Iya, sama ada yang benar yang Iya, yang ini gitu iya, juga buat betul. undang-undang Iya, mungkin ini ya jadi bahan apa bakunya larinya berebut ke lagi iya, berebut tuh. larinya ke koperasi paling ya. Iya. Kalau mungkin apa namanya porsi besarnya begitu. Iya. Soalnya nanti saya mau coba berkomunikasi sama teman-teman di daerah Angola, Gambia, Kepulauan Solomon gitu kan. Bisa datang ke sini lah ya, mencoba langsung kopi dari Gunung Puntang gitu. Iya, iya. Seru. Ini asik sih. Nah, mungkin terakhir Mas Gusti yang bukan Randa ini ya. Kira-kira terakhir pesan-pesan buat teman-teman di sana ya, teman-teman semua sebagai penikmat atau mungkin pecinta kopi, apa nih dari Mas Gusti? Ya mungkin semoga gitu ya para petani lebih makmur Amin. sama kita di dunia perkopian semakin sejahtera lah kayak gitu. Amin. Sama kalau minum kopi jangan pakai gula. Karena lebih aman gitu. Sama khasiatnya lebih bagusnya gak pakai gula. Buat kesehatan Itu sama aman di pesan-pesannya lambung. Apalagi kalau minum kopi pakai gulanya gula Pak RT. Nanti Bu RT bingung. Ya sudah kalau gitu Mas Gusti terima kasih banyak Terima atas kasih waktunya. Mas Gusti atas Ya, ilmunya. buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa tetap pantau terus perjalanan kita di episode-episode Cangkruan John berikutnya. Adios. Arigatou gozaimasu. Jangan lupa like, Komen. Share. Jangan lupa skirket. lo, Jangan lupa subscribe.